Putri Penyesalan. Dahulu kala, pada suatu hari yang penuh badai, di istana Maharaja dari Maharashtra, seorang putri kecil bernama Garima lahir. Untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka, raja dan ratu membagikan emas permata kepada orang-orang di kerajaan mereka. Waktu berlalu dan Garima pun berusia 6 tahun. Suatu hari dia mengajukan permintaan aneh ke ibunya. Ibu, bawakan aku bulan bintang. Oh Garima, apa kamu kehilangan akal? Bagaimana mungkin bisa memetik bintang dari langit? Raja keluar dari kamarnya saat itu. Hahaha, jangan resah sayangku. Kamu ingin bintang-bintang? Ayah akan mengirim menteri mengambilnya untuk kamu. Atas perintah raja, menteri pergi dan mengambil beberapa bintang kertas. Setelah menerimanya, Putri Garima sangat senang. Oh, terima kasih ayah. Ayah yang terbaik, tak pernah mengecewakan aku. Rajaku, perlakuanmu telah memanjakannya. Tuhan tahu bagaimana dia akan berubah nanti. Hahaha, bukan itu masalahnya, ratuku. Semakin dia tumbuh, dia akan menjadi semakin dewasa. Akhirnya, tibalah ketika sang putri berusia 16 tahun. Namun, tidak ada perubahan nyata dalam sikap atau kebiasaannya. Dia terus menyerang para pelayan dan menghina mereka semua, memperlakukannya tidak manusiawi. Suatu hari, seorang pelayan datang ke kamar Garima dengan semangkuk kir. Hidup sang putri, ratu mengirimkan kir ini untukmu. Dia minta kamu mengonsumsinya saat masih hangat. Baik, taruh dan tinggalkan, aku makan nanti. Maafkan saya, tapi ratu memintamu memakannya sekarang. Garima tersinggung dan melemparkan kir langsung ke wajah pelayan itu. Siapa kamu memerintahku begitu? Keluar dari sini. Mendengar keributan yang keras, raja dan ratu memasuki kamar Garima dan memahami skenarionya. Perilaku apa ini Garima? Apakah ini caramu memperlakukan pembantu? Tepat sekali ibu, dia pembantu. Tidak bisa bicara dengan aku dengan suara tinggi. Dengarkan aku putriku, tenang. Pelayan ini sekarang akan ditunjukkan jalan ke pintu. Bravo rajaku, ini bagus untuk mengajarnya benar dan salah. Kalau ayah di mana-mana selalu mentolerir sikap tercela putrinya, maka masa depan kaum perempuan tidak memiliki harapan lagi. Oh, ayolah ibu, berhentilah berkhotbah. Bantu aku singkirkan pelayan ini dari pandanganku. Setelah pertengkaran ini, Garima keluar dari istana dengan keretanya untuk menghilangkan stres. Ada gemuruh di langit dan dalam beberapa menit, guntur dan kilat menimbulkan badai besar. Kerajaan terjebak dalam banjir dan sungai mulai banjir. Seluruh kerajaan digempur oleh badai ini. Kerajaan kita sedang dalam kondisi buruk karena badai yang terjadi. Aku sangat berharap Garima aman sekarang. Menurutku dia pasti terjebak di luar sana. Aku menjadi sangat khawatir. Menteri, cepat pergi dan cari putriku secepatnya. Iya rajaku. Pasukan, siap-siap. Kita harus pergi mencari putri. Saat badai mereda, menteri berangkat bersama tentara untuk mengejar Putri Garima. Meski sudah cari selama 2 hari, sang putri tidak bisa ditemukan. Tidak berhasil dalam misi mereka, mereka pun kembali ke istana. Kamu kembali, menteri. Di mana putriku Garima? Apa dia masih kesal dengan kita? Maafkan aku, ratuku. Kami tidak berhasil melacak sang putri. Apa maksudmu? Kamu tak bisa menyelesaikan tugas sederhana? Kamu tak pantas menjadi menteriku. Saya akan terima hukuman apapun. Tetapi faktanya adalah sang putri tidak dapat ditemukan dimanapun. Kira-kira apakah dia masih hidup juga? Sudah banyak orang yang meninggal karena banjir yang terjadi ini. Wajah mereka tidak bisa dikenali karena tubuh mereka yang telah membengkak. Setelah mendengar ini, ratu pingsan dan jatuh. Raja mulai menangis bukan main. Putri Garima tersapu banjir dan sungai pun membawanya ke desa tempat tinggal mantan pembantunya. Orang yang sama yang dia hina dengan sangat buruk. Mengapa orang banyak berkumpul di dekat tepi sungai? Coba aku ke sana melihatnya. Ketika melihat Putri Garima, pelayan itu seketika langsung mengenalinya. Putri, ini aku pelayanmu. Buka matamu, Putri. Apakah kamu mengenalinya? Iya, ini Putri Garima kita. Sepertinya dia tersapu banjir dan tak sengaja mendarat di sini. Tapi kenapa dia tidak bicara? Sepertinya dia pingsan. Setelah air dikeluarkan dari tubuhnya, dia pasti sadar. Bawa dia ke rumahmu. Itu pasti. Tolong bantu aku membawanya ke rumahku. Penduduk desa membantu memindahkan sang putri ke rumah sang pembantu. Pembantu pergi memanggil tabib setempat. Tabib, tolong cepat ikut aku. Tuan Putri terbaring tak sadarkan diri di rumahku. Tolong sembuhkan dia apapun yang terjadi. Baik anakku, aku ikut kamu. Biar aku ambil obat-obatanku dulu. Si tabib menemani pembantu ke rumahnya dan mengeluarkan air dari tubuh sang putri. Dia juga membuat sang putri meminum ekstrak tumbuhan.
Jangan khawatir, dia pasti sadar kembali tak lama lagi. Sementara menunggu, bisa aku minta secangkir teh? Aku akan pergi setelah itu. Iya, tentu tabib. Pelayan itu memberikan secangkir teh kepada sang tabib. Boleh aku berkata sesuatu? Silakan tabib. Kamu memiliki peluang emas di sini. Kamu bisa meminta uang sebanyak yang kamu inginkan kepada orang tuanya si raja dan ratu. Karena kamu telah menyelamatkan putri kesayangan mereka. Bagaimana kamu bisa berkata begitu? Penggigit tangan yang memberimu makan, aku tidak akan tega berbuat itu. Nah, kalau sudah selesai silakan pergi. Sang putri sadar dan mendengar percakapan itu. Dia termakan oleh penyesalan. Oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Aku telah melakukan dosa dengan merendahkan gadis yang begitu jujur dan tulus. Pembantu itu berbalik dan mendapati sang putri sedang berdiri. Hidup Tuan Putri, saya sangat senang melihat Anda telah pulih sekarang. Mohon maafkan aku berperilaku sangat kasar kepadamu, aku merendahkanmu, kamu telah menyelamatkan aku takkan bisa membalas kebaikanmu. Saya cuma melakukan tugas, Raja dan Ratu selalu baik kepadaku. Tak usah Tuan Putri khawatir, Anda harus makan, minum obat dan istirahat dulu. Tuan Putri sangat butuh istirahat. Pembantu itu memasak dan menawarkan berbagai makanan ke Garima. Makanan yang enak, sama seperti masakan koki kerajaan kami. Setelah makan dan minum obat, Putri Garima melanjutkan beristirahat. Ya Tuhan, aku sangat lapar. Sepertinya aku harus puas dengan makanan sisa. Keesokan harinya, tetangga pembantu itu mengunjungi rumahnya. Aku melihatmu di toko perhiasan kemarin. Kamu beli perhiasan kan? Bagaimana aku mampu membeli perhiasan? Setelah dipecat dari istana kerajaan, aku bahkan tak mampu makan 2 kali sehari. Mungkin mataku yang keliru. Tidak juga, aku memang pergi ke toko perhiasan, tetapi tidak untuk membeli perhiasan. Aku ke sana menjual anting-antingku. Tapi kebutuhan apa yang membuat kamu menjualnya? Sebenarnya aku butuh uang untuk membeli makanan buat sang putri. Dia tidak terbiasa dengan makanan membosankan seperti kita. Aku putuskan untuk menawarinya berbagai hidangan. Oh, jadi begitu. Putri Garima juga tak sengaja ikut mendengar percakapan ini. Sementara itu, Raja dan Ratu tiba di rumah sang pembantu didampingi si tabib. Kamu telah mengundang kematianmu sendiri dengan menculik putri kami. Di mana kamu? Tunjukkan wajahmu. Si pembantu dan Tuan Putri akhirnya keluar setelah mendengar suara raja. Ayah di sini. Kami sangat gembira melihat kamu hidup. Terima kasih Tuhan, pelayan itu tidak menyakitimu dengan cara apapun. Ratuku, mana mungkin saya tega menyakiti putri kita sendiri. Diam kamu. Kalau tabib tidak memberi kami berita ini dengan imbalan, kami tidak akan tahu keberadaan anak tunggal kami ini. Tenang ayah, tabib ini serakah. Ayah tak perlu memujinya. Biarpun dia mengiminginya, pelayan yang jujur ini tidak goyah. Tidak cuma itu, dia jual perhiasannya sendiri untuk menyediakan makananku. Benarkah itu anakku? Iya, itu benar. Satu-satunya yang bersalah adalah si tabib ini. Hari ini aku benar-benar menyesal telah dilahirkan sebagai seorang putri. Harusnya aku lahir di gubuk. Disinilah nilai-nilai moral sebenarnya ada di antara orang miskin, bukan di istana. Maafkan aku, anakku. Kamilah yang sebenarnya salah. Prajurit, tangkap tabib ini dan jebloskan dia ke penjara bawah tanah. Aku minta belas kasih-Mu, Rajaku. Aku dibutakan oleh keserakahan. Mohon ampuni aku. Maka sang tabib pun ditangkap. Ayah, ibu, pembantu tidak akan lagi tinggal di gubuk ini. Dia akan tinggal di istana bersama kita. Terserah maumu, putriku. Kami akan mengungkapkan pertobatan kami juga. Mereka berempat hidup bahagia di istana untuk waktu yang lama. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment.